Ayat pertama dalam Injil secara kanonik adalah Matius 1 ayat 1. Mengerti ayat ini adalah pintu logikos bagi kita untuk mengerti Alkitab Perjanjian Baru di depan dan Perjanjian Lama di belakang. Matius 1 ayat 1 berkata, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Silsilah adalah daftar asal-usul. Yesus adalah Yehua yang menyelamatkan atau Yehua juru selamat. Kristus adalah Mesias atau Mesaya, yaitu suatu gelar dari Dia, Raja yang diurapi. Yesus Kristus berarti Raja yang diurapi ini adalah Yehua atau Tuhan yang menjadi manusia. Disebut anak Daud adalah karena Salomo anak Daud melambangkan Kristus. Salomo memiliki hikmat, Yesus Kristus adalah hikmat dan firman itu sendiri. Salomo membangun bait Allah, Yesus Kristus membangun gereja bait Allah rohani, yaitu kaum beriman secara korporat. Jadi Yesus Kristus adalah realitas dari Salomo. Yesus Kristus disebut anak Abraham adalah karena Ishak melambangkan Kristus. Ishak adalah putra tunggal Abraham dari istrinya yang sah. Yesus Kristus adalah putra tunggal Allah dalam kekekalan. Ishak meminang Ribka sebagai mempelai perempuan, Yesus Kristus meminang gereja sebagai mempelai perempuannya. Jadi Yesus Kristus adalah realitas dari Ishak. Kemudian mengapa Daud disebut duluan daripada Abraham? Karena Injil Matius menekankan aspek Kristus sebagai Raja Penyelamat, maka Daud yang identik dengan Raja harus disebut duluan. Yang terakhir, apa hubungannya ayat ini dengan kita? Kita adalah anak-anak Abraham dalam iman. Jika Matius 1 ayat 1 ini hanya berhenti di nama Daud, maka Yesus Kristus hanya berhubungan dengan orang-orang Yahudi saja, tidak berhubungan dengan kita non-Yahudi. Tetapi karena Yesus Kristus juga disebut adalah anak Abraham, maka disitulah semua orang non-Yahudi berbagian, karena Abraham adalah bapa dari semua orang beriman. Betapa luar biasa Matius pasal 1 ayat 1 ini. Tuhan Yesus memberkati.